misalnya ada mahasiswa dari Universitas Radhaimundiyat di Cirebon, dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Kejualan Manajemen SDM. Teman-teman semuanya, di sini saya ingin membacakan suatu materi yang berjudul pembelajaran berbasis kompetensi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diterima dengan baik. Mungkin kita langsung lanjut saja ke pemaparan materi selanjutnya. Cari siapa, Bu? Saya hanya ingin melaporkan saja bahwa saat ini grup WhatsApp sangat sepi sekali. Ada yang cuma ngintip, tidak ada yang mau komentar. Pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kompetensi. 1. Kurikulum berbasis kompetensi. 2. Kompetensi yang dikembangkan. 3. Desain dan pengembangan sistem. Selanjutnya, kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama, pihak pertama. Yang kedua, pihak kedua. Yang ketiga, pihak ketiga. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Reliable. Selanjutnya, perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Selanjutnya ada kompetensi. Yang pertama, membuat proposal penelitian yang baik. Kedua, membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, berperilaku sopan dan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajarannya. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, pengetahuan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan. Selanjutnya, hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran. Ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga pendidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja.